Jadi setiap istri dalam rumah tangga jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu dia berhak ya untuk meminta perlindungan ataupun untuk melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut ke kepolisian. Jadi saya baca beberapa artikel atau berita mengenai Paula melaporkan ke Komnas Perempuan ini berdasarkan keterangan komisioner Komnas Perempuan ya Ibu Sundari. Saya baca bahwa pengaduan yang masuk itu kekerasan dalam rumah tangganya itu meliputi satu kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan ekonomi. Mungkin yang dimaksud kekerasan ekonomi itu adalah penelantaran keluarga. Nah, sekarang saya mau bahas dulu apa itu kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu perbuatan yang dilakukan ya oleh dalam hal ini ya oleh suami, kalau yang melaporkan istri adalah oleh suami ya, yang mengakibatkan penderitaan fisik, mengakibatkan luka, mengakibatkan cacat ya, berakibat cacat atau luka berat, itu namanya kekerasan fisik. Kemudian kalau kekerasan psikis, kekerasan psikis itu perbuatan seseorang ya atau suami ya atau sebaliknya istri ya yang mengakibatkan penderitaan psikis. Penderitaan psikis itu ya membuat seseorang itu menjadi ketakutan, merasa ketakutan atau tidak berdaya untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak berdaya untuk melakukan sesuatu itu karena secara psikis ini tertekan. Nah, kemudian yang ketiga, penderitaan psikis berat ya. Nah, penderitaan psikis berat ini harus dilakukan konseling atau dites ya atau diuji oleh ahlinya, tentu psikolog. Nah, kemudian yang ketiga, penelantaran keluarga. Jadi yang dilaporkan ini tiga hal itu, yang terakhir kekerasan ekonomi itu mungkin maksudnya penelantaran keluarga. Penelantaran keluarga itu tidak memberi nafkah atau tidak memberikan kehidupan, tidak memberikan pemeliharaan terhadap keluarga ya. Itu yang dimaksud penelantaran keluarga. Kemudian penelantaran keluarga juga berlaku jika seorang istri biasa bekerja, kemudian dilarang, nggak boleh bekerja, nggak boleh ada penghasilan, tetapi dia sendiri tidak dicukupi, tidak diberikan nafkah, maka itu juga termasuk penelantaran keluarga. Nah, lalu bagaimana ketika diadukan ke Komnas Perempuan? Kalau diadukan ke Komnas Perempuan ini, secara hukum, ya, secara undang-undang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu adalah upaya permohonan perlindungan. Nah, nanti Komnas Perempuan setelah mengkaji, ya, kemudian ternyata ada unsur pidana, maka nanti dilanjutkan ke kepolisian. Lalu bagaimana Paula dengan Baim yang sudah diputus cerai, kemudian apakah masih bisa dilaporkan atas tindakan atau tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? Putusan cerai ini kan masih belum inkrah, ya, masih ada upaya hukum banding. Jadi ini masih potensial untuk dilaporkan atau untuk diproses secara hukum jika ditemukan unsur pidana kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalaupun sudah cerai ataupun sudah inkrah ya putusan cerainya, sepanjang kekerasan dalam rumah tangganya itu bisa dibuktikan ya, ada alat buktinya, maka masih bisa, karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada saat masih menikah, masih terikat perkawinan, yaitu belum putus cerai. Itu. Nah, jadi yang dilakukan Paula terhadap mengadukan Komnas Perempuan ini ya, ini adalah upaya untuk meminta perlindungan. Nah, jika peristiwa pidananya ada, nanti dilanjutkan ke kepolisian, lalu ancaman hukumannya berapa? Nah, jika kekerasan fisik terjadi ya dalam rumah tangga atau kekerasan dalam rumah tangga dan nanti ada alat buktinya
nanti terbukti bisa jadi tersangka. Jika tidak mengakibatkan luka berat, ya, atau tidak menghalangi orang itu untuk melakukan aktivitas sehari-harinya, hanya kekerasan saja, maka ancaman hukumannya itu paling lama 4 bulan. Bagaimana dengan kekerasan psikis? Sama, kekerasan psikis juga jika terbukti ya ada kekerasan psikis ya terjadi antara suami dan istri ini, tidak mengakibatkan atau tidak menghalangi ia untuk beraktivitas atau melakukan kegiatan sehari-hari, maka ancaman hukumannya juga sama, paling lama 4 bulan. Nah, kemudian bagaimana dengan penelantaran keluarga? Nah, penelantaran keluarga ini memang agak sulit ya, karena sepanjang saya menangani ya penelantaran keluarga ini ya, itu suami misalnya hari ini ngasih uang, bulan ini ngasih uang, besoknya enggaknya karena ada kebutuhan besar atau tidak berpenghasilan. Nah, ini sulit. Nah, jadi sepanjang saya menangani perkara penelantaran keluarga ini ya, memang sulit untuk terbukti, atau kekerasan ekonomi ini sulit untuk terbukti. Nah, begitu. Ya, langkah Paula dengan mengajukan perlindungan ke Komnas Perempuan ini sudah tepat. Nanti biar Komnas Perempuan yang melakukan kajian, jika ditemukan peristiwa pidana, maka kemudian dilanjutkan ke kepolisian. Itu. Upaya banding itu hak para pihak yang dalam perkaranya itu diputus kemudian tidak terima, yang merasa kalah, itu hak. Nah, memang langkah bagus. Artinya kalau memang tidak terima dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan cerai talak suaminya, Baim Wong, maka istrinya selaku termohon tidak terima dengan putusan tersebut, itu bisa mengajukan upaya hukum banding. Nah, upaya hukum banding ini ya ada batas waktunya, yaitu 14 hari sejak diberitahukan putusan. Atau kalau datang yang bersangkutannya ya itu 14 hari sejak dibacakan putusan oleh hakim. Nah, saya melihat berita bahwa upaya banding ya pernyataan banding itu sudah dilakukan menurut kuasa hukumnya Paula ya, Bang Alfon itu. Nah, kemudian bagaimana dengan Baim yang dilakukan upaya banding ya putusannya oleh Paula, dia kan nanti sebagai termohon banding. Nah, termohon banding ini juga bisa mengajukan namanya kontra memori banding. Jadi kalau diberitakan di media bahwa Baim mengajukan memori banding itu keliru. Jadi yang mengajukan memori banding itu adalah pemohon banding. Ya, jadi menyatakan banding kemudian diikuti dengan memori banding. Memori banding itu menguraikan alasan-alasan banding itu kenapa. Misalnya pertimbangan hakimnya ini keliru dalam menerapkan hukum. Nah, itu misalnya. Nah, itu dituangkan dalam memori banding. Nah, Baim selaku termohon banding itu bisa menanggapi namanya kontra memori banding. Jadi Baimnya bukan mengajukan banding tetapi melayani ya, atas memori banding itu kemudian menanggapinya dengan kontra memori banding. Nah, setelah kontra memori banding diserahkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kemudian sudah lengkap. Nah, kemudian setelah lengkap berkasnya, ada memori banding, ada kontra memori banding dari Baim kan, baru dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Begitu. Nanti tinggal nunggu putusan. Nah, banding ini, sidang banding ini tidak sidang seperti di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tingkat pertama. Itu sidangnya itu ya tertutup dilakukan oleh pengadilan tinggi, hakim pengadilan tinggi. Jadi tidak diikuti oleh para pihak baik pemohon maupun termohon banding gitu. Tergantung. Kalau saya melihat membaca ya alasan kuasa hukum Paula mengajukan banding ini, di antaranya ada diktum yang tidak sesuai atau ada diktum yang tidak terima. Itu diakibatkan karena dalam pertimbangannya hakim salah menerapkan hukum. Begitu saya baca kesimpulan dari penjelasan kuasa hukum Paula ya Bang Alfon. Nah, kalau alasannya itu
hakim keliru dalam menerapkan hukum, ya, maka sebenarnya jika ada alasan bagi Baim Wong selaku pemohon, ya, ya, bahwa rumah tangganya ini terjadi keributan terus-menerus, kemudian ada alat buktinya, ya, yang diajukan, ada saksi-saksinya yang diajukan, sepanjang alat buktinya yang diajukan, ya, termasuk saksi-saksinya yang diajukan mendukung alasan permohonan cerai Baim, maka menurut saya cerai itu sudah cukup alat bukti untuk dikabulkan permohonan cerai talak itu. Nah, lalu dari mana tidak terimanya? Di mana tidak terimanya? Kalau saya lihat dari kuasa hukum Paula, Alfon itu mengatakan tidak terimanya itu ada salah satu diktum, ya, ada salah satu diktum. Saya tidak tahu salah satu diktum ini apa. Apakah diktum mengenai terbukti berselingkuh kan itu atau bagaimana? Nah, sebenarnya dalam hukum perceraian itu berselingkuh itu tidak ada alasan untuk dikabulkannya cerai, salah satunya berselingkuh itu tidak ada. Yang ada adalah berzina. Jadi suami pemabok, pemadat, nah itu ada. Kemudian ada KDRT. Nah, kemudian suami meninggalkan, suami atau istri ya, suami lah terutama meninggalkan ya, selama 2 tahun ya berturut-turut. Nah, kemudian ada lagi terjadi keributan terus-menerus yang tidak mungkin akan hidup rukun kembali. Nah, itu. Jadi kalau alasan-alasan itu kemudian terbukti di pengadilan, maka cukup alasan hakim mengabulkan. Nah, lalu tidak terimanya kalau hanya sebatas bahwa ini ada diktum mengenai terbukti berselingkuh. Nah, kalau berselingkuh itu kemudian ya dibatalkan ya, oleh hakim pengadilan tinggi, tetapi tidak membatalkan putusan cerainya kalau menurut saya, karena putusan cerainya itu tidak mengacu kepada berselingkuh, tetapi mengacu kepada unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Misalnya terjadi keributan dalam rumah tangga itu terus-menerus dan itu dapat dibuktikan. Misalnya sering cekcok kan, kemudian ada saksi yang menerangkan, oh iya dia sering ribut kan gitu. Nah, keributannya itu macam-macam. Ada masalah dengan misalnya ada wanita idaman lain atau sebaliknya ada pria idaman lain kan gitu. Atau kemudian ada masalah ekonomi atau ada masalah perbedaan pendapat kemudian cekcok terus ya. Itu. Jadi menurut saya jika yang dibatalkan itu ya bukan unsur-unsur atau alasan-alasan yang mengakibatkan cerai, tetapi hanya semacam pertimbangan hukum saja, maka menurut saya sulit atau jauh lah bandingnya itu akan dikabulkan atau putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu sulit akan dibatalkan. Dengan kata lain ya, bandingnya Paula itu bisa kemungkinannya itu ditolak atau menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan begitu. Ya, ya ini kan banding karena kalau alasan-alasan bandingnya itu tidak mengacu kepada alasan-alasan ya dikabulkannya cerai, maka kemungkinannya itu bisa ditolak.